ramai gitu. Tapi saya syukur sudah dapat penjelasan bahwa memang ternyata semuanya dibayarkan, ada hak mereka untuk mendapatkan itu. Transportasi. Iya, saya bisa memahami kalau mungkin itu prosesnya di KPKN ya, karena KPPN maksud saya. Kita agak terlambat mengajukan usulan pencairan anggarannya sehingga kemudian viral dulu gitu. Dan termasuk di Sumatera Utara di beberapa tempat di Deli Tua ya. Ya, ada 5 kabupaten yang kita lihat di medsos. Kita kan lihat juga gitu, terkait ini. Sebenarnya kita udah klarifikasi juga terkait transportasi yang berbeda, konsumsinya yang berbeda. Kalau itu kan transportasi ini bisa berbeda, itu boleh, ya. Ya, dia namanya bantuan untuk transportasi bintek dan pelantikan KPPS. Bantuan ya, bukan ad cost macam kita DL kemana, bukan. Namanya bantuan. Nanti KPU kabupatennya yang menilai berapa layaknya. Karena kan pelantikan ini bintek ini umumnya di desa, sebenarnya dekatnya dari rumahnya, kan itu. Untuk konsumsi ini itu tergantung kabupaten kota masing-masing juga. Dia mau beli harga 10.000, mau 12.000, kan harga snack ini kan nggak sama. Ada yang beli 15.000, tapi dianggarkan. Tapi ada kisarannya. Ada kisarannya. Kita kan udah diatur Menteri Keuangan untuk snack itu setinggi-tingginya 17 ya, 17.000. Nggak boleh lewat itu. Kurang boleh sekali untuk pengefisien. Nah, seperti itu. Ya, begitu juga transportasi tadi, bantuan itu tinggi-tingginya nggak boleh lebih dari 150. Di pejabat pembuat komitmen lah di kabupaten kota yang menilai berapa pantasnya, kan seperti itu Pak, masalah itu. Ya, saya senang karena memang dia praktis sudah selesai menurut saya, karena itu kan hebohnya 2 hari aja itu. Iya. Karena diangkat seluruh Indonesia mungkin ada komunikasi dalam persoalan pengajuan dan pencairan anggarannya. Tapi yang pasti bahwa semua KPPS yang ikut bintek itu ada transportasinya, ada uang makan, bukan uang makan, ada makan, ada konsumsinya. Ya, ada konsumsinya. Ada konsumsinya. Soal besarannya tergantung dengan daerah masing-masing. Saya kira itu klarifikasi yang mungkin nanti bisa menjadi bahan penting kita untuk menjelaskan kepada teman-teman KPPS. Karena tentu tidak semua teman-teman KPPS ini punya persepsi yang sama soal itu. Apalagi media sosial saya kira begitu cepat. Kalau misalkan di sini masalahnya seolah-olah seluruh Indonesia itu harus sama masalahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami berharap lah ini sebagai peserta pemilu juga sekaligus teman-teman di penyelenggara ini bisa betul-betul netral dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lapangan ketika di hari H dan setelahnya, agar semua peserta pemilu ini baik perorangan maupun partai politik ini merasa terfasilitasi dan nyaman. Jadi IU-nya betul-betul IU profesional yang akan siap menyajikan orkestrasi terbaik lah untuk pemilu kita kali ini. Walaupun memang sampai hari ini saya kira khusus untuk di konteks Sumatera Utara belum ada saya kira berita-berita miring soal teman-teman komisioner dan penyelenggara. Semuanya masih dalam koridor yang alhamdulillah cukup baik lah menurut kita. Di daerah ya? Tidak ada yang aneh-aneh lah menurut saya. Kalau di daerah kasus ada daerah. Daerah ada kasus ya. Walaupun memang misalkan kemarin sempat ada temuan kasus lah 2 teman kita yang Medan dan Sidoarjo. Tapi saya kira mudah-mudahan itu tidak berefek juga kepada teman-teman penyelenggara yang lain. Karena kalau teman-teman penyelenggara nanti yang bermasalah, maka kita ini semua itu bisa jadi bermasalah juga semua kan. Karena yang menyiapkan lapangan permainan ini KPU, pengawasnya Bawaslu, kita ini memastikan sebagai anggota dewan bahwa semua proses dan tahapan itu terlaksana dengan baik. Kemudian yang terakhir ini menjawab isu agak miring aja soal Kepulauan Nias. Kebetulan Bang Mendrova ada di sini. Bang Mendrova, saya yakin betul bahwa di Nias itu ada pemilihan umum.
Cuma di Medan ini kadang-kadang yang terbangun itu bahwa seolah-olah Dinas itu noken pemilihan umumnya. Papua. Iya. Padahal saya jujur aja, saya belum pernah mendapati fakta itu. Tapi stigma yang terbangun seolah-olah Dinas itu pemilihan umum mirip kayak Papua, noken saja. Gitu. Saya mohon ada respon Bang Mendrova nih, karena Bang Mendrova orang sana gitu. Ya, kalau bisa kita buktikan, saya nggak ada masalah sih, karena noken juga diatur undang-undang juga kan, boleh juga gitu. Itu yang hal kedua. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan pemasangan koordinasi pemasangan alat peraga yang menurut saya agak semrawutan ya. Semua fasilitas umum ini hari ini terpasang dengan tanda gambar gitu, yang lampu merah, yang listrik dan lain sebagainya gitu. Tapi saya kira ini kan bukan kewenangannya KPU, ini Bawaslu. Saya cuma ingin curhat sedikit saja bahwa menurut saya agak kurang etis ya kalau kemudian semua fasilitas umum itu harus diisi dengan tanda-tanda gambar semua peserta pemilu gitu ya. Itu saja barangkali. Secara ini kami juga berharap koordinasi dengan penyelenggara, terutama Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Utara, supaya dalam netralitas kepada semua peserta hasil. Nah, kira-kira implementasinya untuk tingkat Sumatera Utara supaya kita juga bisa bisa liar-liar dan tenang gitu ya. Walaupun selama ini suara DPD itu relatif tidak sekuat tarik menarik di partai gitu ya. Nah, kira-kira gimana gitu ya? Saya yakin KPU provinsi sudah punya gambaran, apalagi ini dari sejak 2004 kan sudah ada yang sekian kali. Nah, khususnya terkait dengan DPD, kira-kira kita bisa nggak tenang gitu ya? Bapak sekalian, terkait dengan proses pendistribusian logistik ini kami sudah sampaikan tadi bahwasanya kan kami posisi saat ini dan mungkin sebelum tanggal 5 ini sudah ada informasi lebih valid terkait dengan kapan pendistribusian logistik, karena tadi terutama yang medannya ini ada yang di jalan kaki, ada juga yang hanya masuk roda 2 pakai sampan, ada yang pakai kapal. Nah itu tentunya kita koordinasikan ulang kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota. Ada beberapa kabupaten kota yang mengalami hal tersebut. Nah terkait dengan itu ya tentunya nanti kami inventaris dulu, baru kami akan laporkan nanti terutama ini koordinasi kepada pihak Polres terdekat dan Polda juga akan sampaikan. Kenapa ada beberapa kalau bukan hanya lewat Kalungnya Selatan itu agak lumayan dia seram, maksudnya agak ekstensif, bukan hanya sudah lewat kapal lagi dari pelabuhannya Teluk Dalam itu kotanya itu ke kecamatan. Lalu ada lagi yang wajib sampan tidak boleh naik kapal karena kan tidak ada masuk kapal, jadi hanya pakai sampan yang kecil, pakai mesin yang kecil itu. Lalu lagi ada juga yang di daerah Teluk Dalam itu jalan kakinya ada yang sampai 12 jam. Jadi tentunya ada min 2 itu berangkatnya. Nah itu bervariasi. Nanti kita akan koordinasikan semua kepada KPU. Nah berikutnya terkait dengan tadi harapan dan mungkin tadi pertanyaan Bapak tadi Pandu terutama bagaimana netralitas sebagai penyelenggara. Kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Kami ini juga sering juga koordinasi kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota hingga ke jajaran PPK dan PPS yang terakhir kami hadir, dan PPS kami telah menyampaikan bahwasanya untuk menjunjung tinggi integritas dan netralitas kita sebagai penyelenggara pemilu, ya tentunya kita memang harus benar-benar menjalankan tugas dan kita sebagai penyelenggara. Mungkin dari pemilu sebelumnya kadang Bapak Ibu mendengar bahwasanya ada mungkin yang oknum yang mungkin tidak netral segala macam. Saat ini kita sudah benar-benar sampaikan, kita juga terapkan, kita juga informasikan ketika ada terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, tentunya kan ada unsur pidananya, tapi kita juga memang sudah diskusikan dan juga kita juga sudah sosialisasikan kepada seluruh jajaran ekor kita. Kami juga ketika turun untuk monitoring BIMTEK untuk KPPS, kami juga ikut memberikan arahan tersebut. Mudah-mudahan insya Allah puji Tuhan tidak akan terjadi lagi. Terkait dengan apakah bisa hasil itu didapatkan seluruh begitu. Bapak Ibu kan di tingkat DPD ini
tentunya mungkin ada yang mampu menempatkan saksinya di 45.875 TPS, ada juga yang mungkin tidak. Mungkin ada juga yang hanya mampu di 455 kecamatan, kelurahan kecamatan, bisa aja ada yang mampu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, misalkan di TPS kan tidak mendapatkan ke satu hasil. Tentunya di tingkat kecamatan kalau ada saksi Bapak Ibu kan bisa kita kasih. Kalau tidak ada saksi Bapak Ibu di tingkat kecamatan, tentunya di tingkat kabupaten kota ada saksi kita kasih lagi. Artinya kita kasih hasil dari bawah itu sampai ke atasnya. Kecuali kalau Bapak Ibu tidak ada saksi di tingkat kabupaten, kita di provinsi jumpa lagi Pak. Bapak Ibu tentunya pasti akan kami kasih. Nah, kita akan sampaikan kepada seluruh jalan di bawah akan diperlakukan sama ada, biar juga adil. Yang berikutnya untuk Bapak Ibu sekalian, tentu hal-hal yang seperti ini ketika Bapak Ibu juga mendapatkan informasi-informasi terkait dengan adanya mungkin oknum dari si penyelenggara khususnya di jajaran KPU ya, yang mungkin merasa kurang netral atau tidak adil kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian kan datang di daerah itu berkoordinasi, nah itu mungkin disuguhkan, mohon maaf ya, disuguhkan yang lebih wah, tiba-tiba datang mungkin dan dia tidak tahu besok tidak di OPNI. Bapak Ibu sekalian perlu sampaikan kepada kami hal tersebut. Karena juga itu kan ya, kita juga memang harus berlaku sama bentuk tadi kepada seluruh calon yang 21. Dan memberikan pemberitahuan untuk kepada seluruh warga. Kedua, untuk ikut-ikutan bersengkongkol untuk dalam hal kecurangan, tentu ada pidananya akan sampaikan. Ada yang 8 bulan, 12 bulan. Nah, jadi saya perhatikan kemarin dari penyelenggara pemilu kita di tingkat KPPS, mereka ada yang sadar, ada juga yang manggut-manggut, ada juga yang baru sadar bahwa ternyata melakukan mungkin kecurangan pasti ada pidananya, kan kasihan. Mulai sekarang kita sudah mengingatkan kabupaten kota jangan sampai terlambat. Ya, anggarannya sudah ada ya untuk honor mereka ya, dan jangan juga ada pemotongan. Kita sudah ingatkan ya seluruh kabupaten kota dan penyelenggara kita yang di atas KPPS kan ada PPS PPK ya. Kita instruksikan ke kabupaten kota agar diingatkan PPK dan PPS itu tidak ada yang memotong anggaran honor KPPS.